مشايخنا. Para ulama-ulama dulu itu mengatakan, saya itu kalau habis sholat merasa malu, merasa hina di depan Allah itu melebihi hinanya dan malunya seorang maling, katanya. Karena Nabi kan mengatakan orang yang maling yang paling buruk adalah orang yang maling sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak sempurnakan. Jadi orang-orang soleh itu sudah berbuat kebaikan, tapi merasa takut, merasa malu, merasa hina di depan Allah, karena dia melihat bahwa amalan-amalannya itu belum sempurna. Tapi kalau orang jahil sebaliknya, sudah sholatnya enggak karu-karuan, perasaannya sudah, sholatnya sudah bagus sekali, kalau kena masalah-masalah dia menyalahkan Tuhan. Saya sudah sholat kok begini ya, saya sudah sholat kok tetap sumpek saya sudah sholat kok rizki saya kok semerawut. Dia melihat sholatnya, tidak melihat apakah dia menyempurnakan sholatnya atau tidak. Maka kita pikirkan tuh apa-apa tuh menyempurnakan tadi itu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Menyempurnakan. Nah, kita tidak bisa menyempurnakan sholat kecuali dengan kalau setiap sholat itu diadakan persiapan-persiapannya. Jangan tergesa-gesa. Jauh-jauh sebelum waktu sudah ada persiapan, ada doa, ada zikir, baca Quran, direnungi tertib-tertibnya sholat, direnungi keagungan sholat. Maka insya Allah nanti sholatnya itu akan lebih meningkat, sehingga sholat tadi akan berdoa baik untuk kita. Ya, dalam beberapa hadis itu Nabi ditampakkan bagaimana barokah amal nanti di akhirat. Ada orang di padang mahsyar, ke sana diusir, ke sini diusir. Ke majelis orang-orang soleh itu setiap mau masuk mesti diusir. Kemudian amal silaturahimnya dulu di dunia datang, kemudian dibela, jangan diusir toh ini. Akhirnya tidak diusir. Ada orang yang kena masalah ini, hajinya datang, kemudian selamat. Ada yang masalah ini datang, maka tetesan air matanya datang sehingga dia selamat. Kena masalah ini, kena masalah itu, sedekahnya datang, akhirnya selamat. Jadi perjalanan di akhirat yang begitu panjang nanti itu akan selesai dengan amalan-amalan yang makbul yang kita buat di dunia ini. Maka kita buat amalan yang makbul itu, yang sebaik-baiknya. Jangan sekedar ngaji, tapi ngaji yang sebaik-baiknya, adabnya, ikhlasnya. Qala Allah Azza wa Jalla, hadis qudsi, ini sesungguhnya aku fardu telah mengfardukan ala ummatika atas umat engkau khamsa salawatin 5 salat. Itu yang aku telah berjanji indi di sisiku ahdan dengan satu perjanjian, anahu bahwasanya man yuhafid barang siapa menjaga
alaihinna atas salat 5 waktu tersebut, liwaktihinna di dalam waktunya, adkhaltuhu maka aku akan memasukkannya al-jannata surga. Wa man lam yuhafid barang siapa tidak menjaga alaihinna atasnya, fala ahda maka tidak ada janji lahu baginya indi di sisiku. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra ala ashabihi yawma. Beliau telah berlalu atas para sahabatnya pada satu hari. Faqala lahum maka beliau mengatakan kepada mereka, hal tadrun apakah kamu tahu ma perkara yaqulu yang mengatakannya rabbukum Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala. Qalu mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qalaha thalatha beliau mengucapkan kalimat tersebut 3 kali. Hal tadruna ma yaqulu lakum rabbukum tabaraka wa ta'ala, apakah kamu tahu apa yang mengatakannya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala? Qala baginda mengatakan, qala Allah berfirman, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalali dan keagunganku, la yusalliha tidak salat 5 waktu, liwaktihinna di dalam waktunya, illa adkhaltuhu kecuali aku memasukkannya al-jannata surga. Wa man shallaha barang siapa salat 5 waktu li ghairi waktiha, bukan di dalam waktunya, in syi'tu bila aku menghendaki, rahimtuhu maka aku membelas kasihaninya, diampuni maksudnya. Wa in syi'tu bila aku menghendaki, azabtuhu maka aku menyiksanya. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan wa Ahmad bi nahwihi min hadis Ka'ab bin al-Ujrah. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla shalawat barang siapa yang salat dengan salat 5 waktu. Shalawat ini ada kalnya, ini maksudnya salat 5 waktu. Man shalla shalawat barang siapa salat 5 waktu, liwaktihinna di dalam waktunya, wa asbagha dan dia menyempurnakan lahu untuknya wudu'aha wudunya, wa atamma dan dia menyempurnakan laha untuknya qiyamaha berdirinya, wa khusyu'aha dan khusyuknya, wa ruku'aha dan rukuknya, wa sujudaha dan sujudnya. Kharajat maka keluarlah solat itu, wahya sedangkan solat itu bayda musfirah putih bercahaya. Jadi solat itu dijadikan oleh Allah seperti makhluk yang indah sekali, putih bercahaya, maksudnya begitu. Taqulu yang dia itu mengatakan, hafizaka semoga menjaga engkau Allah kama hafidtani sebagaimana engkau telah menjaga aku. Namanya masdariyah, kama hafidtani sebagaimana penjagaan kamu kepada aku. Wa man shallaha barang siapa menyolatinya li ghairi waqtiha di dalam selain waktunya, walam yusbik dan dia tidak menyempurnakan laha untuknya wudu'aha wudu'nya, walam yutimma atamma yutimmu, walam yutimma dan dia tidak menyempurnakan laha untuknya khusyu'aha khusyuknya, wala ruku'aha dan tidak pula menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha dan tidak pula menyempurnakan sujudnya. Kharajat maka keluarlah solat itu, atau jadilah solat itu. Kharajat itu menjadi atau keluar. Wahya sedangkan solat itu sauda'u adalah hitam mudlimatun gelap gulita. Taqulu dia mengatakan, dhayya'aka semoga menyia-nyiakan engkau Allah
kama dhayya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, hatta idza kanat, sehingga bila adanya salat itu, haitsu insyaallah, di tempat yang Allah kehendaki. Jadi salat itu kalau buruk, maka dia menjadi makhluk yang hitam gelap gulita, dan dia mendoakan buruk untuk yang salat. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Dan ketika sholat itu di tempat yang Allah telah kehendaki, diletakkan dari satu tempat yang Allah kehendaki, lufat, maka sholat tadi dilipat, kama yulabu thawb, sebagaimana dilipat athaubul khaliqu, pakaian yang usang, tumaduriba, kemudian dipukulkan, biha, dengan sholat itu, wajhuhu, wajah orang tersebut. Masya Allah. Jadi setiap amalan itu nanti itu di akhirat, bahkan di dunia ini, kalau dipandang dari alam ghaib itu menjadi makhluk-makhluk yang macam-macam. Sholat itu, jadi sholat kalau itu dikerjakan dengan secara sempurna, maka dia ini menjadi makhluk yang putih cemerlang bercahaya, yang mendoakan kebaikan buat yang sholat tadi. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana kamu menjaga saya. Begitu juga sebaliknya, kalau sholat itu tidak dijaga dengan benar, maka sholat tadi menjadi makhluk yang hitam gelap gulita, dan dia mendoakan buruk untuk yang sholat. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kemudian sholat tadi itu makhluk yang terjadi sebab sholat yang buruk tadi, maksudnya itu setelah sampai tempat yang dikehendaki oleh Allah, dilipat seperti pakaian usang, kemudian dipukulkan kepada wajah yang sholat tadi, sehingga habis sholat itu dia ini bukan tambah hatinya terang, bukan tambah baik kehidupannya, habis sholat tambah semerawut, akhlaknya tambah buruk, peraingnya tambah buruk, dunianya tambah semrawut. Ini gara-gara sholat yang tidak dijaga tadi. Maka janganlah kalau kita ini sholat, yang kita pikirkan hanya sholatnya saja, tapi yang kita pikirkan bagaimana sholat saya ini sempurna, bagaimana sholat saya ini diterima oleh Allah. Maka nanti sholat itu akan menjadi makhluk yang selalu berdoa kebaikan untuk engkau.